Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Saya ulangi lagi bahwa hari ini kita berjumpa lagi dan akan membahas tentang bab pertama yaitu Pancasila. Tapi untuk materi berikutnya. Kembali saya mengulangi bahwa saya menggunakan PowerPoint yang disediakan oleh penerbit Erlangga. Berikut sumber belajarnya yang kami gunakan di sekolah kami di kelas 11 ini. Terima kasih untuk penerbit sudah menyediakan hal yang luar biasa. Bab pertama masih tetap Pancasila. Tapi kemarin kita sudah membahas tentang tujuan pembelajaran dan alhamdulillah sudah sesuai, yaitu minggu lalu tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan makna dan hakikat ideologi. Sekarang kita mengidentifikasi nih, apa aja perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Setelah kita mengetahui makna dari ideologi. Kita mulai untuk mempersingkat waktu. Ideologi terbuka menurut Alfian. Ini pengertian ya. Sebuah ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal. Ideologi terbuka membutuhkan adanya dialog yang terus-menerus tentang nilai-nilai ideal yang terkandung di dalamnya dengan realita yang ada di dalam masyarakat. Saya sepakat dengan pengertian menurut Pak Alfian ini, karena ideologi terbuka itu ideologi yang terbuka. Berarti bisa menerima masukan-masukan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Lebih tepatnya dinamis dan berinteraksi. Atau bahasa mudahnya bahwa ideologi ini sifatnya tidak mutlak, tidak memaksakan, dan biasanya diciptakan bottom up dari ide masyarakat, ide rakyatnya untuk sebuah cita-cita atau ide-ide negara. Jadi kalau boleh kita persingkat bahwa ideologi ini adalah ideologi yang berinteraksi sesuai dengan perkembangan zaman, dinamis, tidak mutlak, tidak dipaksakan, dan bottom up. Pemikirannya tumbuh dari masyarakat untuk negara. Ciri-ciri ideologi terbuka. Terdapat kekayaan rohani, moral, dan budaya. Tidak diciptakan oleh negara maupun penguasa. Ini kan tetap ditemukan oleh masyarakat sendiri. Isinya tidak langsung operasional, tidak pernah membatasi kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, menghargai keberagaman yang ada. Kalau kita boleh ambil contoh secara singkat saja bahwa ideologi Indonesia adalah Pancasila. Dari 5 ciri-ciri ini sepertinya sudah mewakili bahwa Pancasila itu adalah bagian ideologi terbuka. Di dalam Pancasila ada nilai-nilai kekayaan rohani, moral, dan budaya. Dan nilainya diciptakan oleh masyarakat. Pada saat itu, sebelum merdeka, sebuah negara layaknya Indonesia membentuk cita-cita dulu sebelum merdeka. Dan itu muncul dari nilai-nilai yang diciptakan oleh masyarakat. Isinya tidak langsung operasional, gambaran secara umum yang nanti diterjemahkan melalui peraturan-peraturan yang terdapat dalam negara tersebut. Tidak pernah membatasi kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. Karena ideologi ini tidak memaksa sifatnya. Yang terakhir, yang jelas, ideologi ini selalu menghargai perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke ideologi tertutup. Pengertiannya, ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang diyakini sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, tetapi harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Ini berbeda sangat jauh dengan ideologi terbuka. Tadi ideologi terbuka adalah ideologi yang berinteraksi dengan perkembangan zaman, tidak mutlak, tidak memaksa, mungkin diciptakan bottom up dari masyarakat untuk negara nilai-nilainya. Dan tentunya ini adalah hal yang berbalik dengan ideologi tertutup, di mana ideologi tertutup ini sangat bersifat mutlak, diciptakan oleh negara up to bottom, jadi tekanan jatuhnya ya. Yang ketiga yaitu di mana ideologi tertutup ini sifatnya memaksa juga, karena tadi sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi menurut TIAS 2020 ya. Jadi perbedaannya mutlak tidak mutlak, memaksa tidak memaksa, diciptakan masyarakat dan negara. Secara sederhana seperti itu. Ciri-cirinya menentukan kebenaran dan nilai prinsip serta hal yang bersifat konkret, operasional, langsung pada perintah. Beda dengan tadi,
sifatnya masih umum dan tidak langsung memberi tekanan. Ideologi menjadi cita-cita suatu kelompok. Ya, karena bukan diciptakan dari masyarakat, maka nilai-nilainya itu hanya untuk kelompok-kelompok tertentu, bukan untuk kemaslahatan masyarakat. Tidak bersumber dari masyarakat, jelas ya. Ideologi ini menentang tradisi, ya tadi tidak ada nilai rohani dan lain-lain. Demi ideologi, masyarakat wajib melakukan berbagai pengorbanan. Ya, ini yang disebut dengan memaksa. Masyarakat harus patuh dan taat terhadap ideologi tertutup, termasuk para petingginya. Ya, karena diciptakan oleh sistem, kelompok atau negara, maka yang di bawah negara sistem ini maka harus nurut. Nah, bersifat totaliter. Nah, ini lebih dari otoriter nih, karena semuanya diatur oleh ideologi tersebut. Hak asasi, demokrasi, dan keberagaman tidak diakui. Jelas, karena nilainya tidak diciptakan dari masyarakat itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, perbedaan. Sebenarnya perbedaannya sudah bisa dilihat ya teman-teman, bahwa ideologi terbuka dan tertutup itu jelas dari segi pengertian maupun ciri-cirinya sudah berbeda. Ideologi terbuka lebih beradaptasi, adaptif sifatnya, karena berinteraksi dengan perkembangan zaman. Ideologi terbuka ini sifatnya tidak mutlak, tidak memaksa, dan diciptakan dari pemikiran-pemikiran masyarakat. Sedangkan kalau ideologi tertutup itu lebih tertutup, tidak bisa beradaptasi, kaku atau dogmatis, tidak bisa dirubah-rubah, karena ya tadi sifatnya mutlak, sifatnya memaksa, dan diciptakan oleh kelompok atau negara yang dibuat untuk menekan orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi kalau teman-teman bingung bagaimana cara mengidentifikasi perbedaan dari ideologi terbuka dan tertutup, ya tadi, kalau terbuka tidak mutlak, tertutup mutlak. Kalau terbuka itu tidak memaksa, tertutup memaksa. Kalau ideologi terbuka itu diciptakan oleh masyarakat, ide-ide pemikirannya. Kalau ideologi tertutup diciptakan oleh negara atau kelompok tertentu. Kalau ideologi terbuka itu adaptif, ya, mengikuti perkembangan zaman. Kalau yang tertutup ya mutlak, sifatnya kaku dan dogmatis. Begitu ya teman-teman, kesimpulannya. Perbedaannya sudah teman-teman bisa ketahui. Sekali lagi mohon maaf kalau penjelasannya terlalu cepat dan ada suara-suara berisik pada saat saya membuatnya. Kalau teman-teman memahami, saya bersyukur, alhamdulillah. Kalaupun belum, kita akan berdiskusi langsung nanti secara langsung, baik itu lewat WA ataupun nanti teman-teman berjumpa saya di sekolah atau di kelas. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan saya. Semoga sehat selalu. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.